Acara ini didukung oleh Kopi Nation. Kopi Nation adalah kopi yang diracik oleh anak-anak muda kreatif dan progresif dengan penuh konsentrasi. Bako Jawi. Bako Jawi adalah resep tembakau linting leluhur yang diwariskan kepada anak cucu dengan segenap konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan komunitas seni tradisi Cirebon atau konsentrasi. Sehimpunan kecil para pecinta, para pegiat, dan para pemikir hasanah seni dan tradisi di Cirebon Raya. Kami bergerak dan membangun kecintaan ulang, meretas ikhtiar-ikhtiar sederhana, menyambungkan gagasan, serta mengerjakan tugas-tugas kebudayaan secara perlahan dan istiqomah. Inilah yang kami maksud sebagai nguri-nguri kebudayaan sembari menempatkan harga diri pada posisi yang semestinya. Kami juga membangun ruang perbincangan yang didokumentasikan dan diunggah ke akun media sosial sebagai salah satu cara merangkum riwayat, kegelisahan, serta cita-cita para pegiat seni dan tradisi di Cirebon bertajuk Forum Sabtuan Ngobrol Bebarengan. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, malam ini tanggal 15 Februari 2025 kami sudah menghadirkan seorang besar, seorang aktor besar yang sekarang sudah profesional, Bobby Kardi. Selamat malam Mas Bob. Malam. Selamat malam. Kalau aktor besar biasanya merendah gitu. Dan kami malam ini mengambil judul menjadi aktor terbaik festival. Karena di balik kebesaran Mas Bobby Kardi yang sudah melanglang kemana-mana menjadi aktor teater, menjadi aktor film, menjadi sutradara dan lain-lain, itu tersimpan kerendah hatian, itulah. Dan malam hari ini pula saya mewakili kru konsentrasi menyampaikan terima kasih sudah mau hadir di obrolan santai Forum Sabtuan Ngobrol Bebarengan. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa untuk mengundang Mas Bob ini sangat sulit, saking sibuknya. Saya menawarkan diri malah. Sibuk banget soalnya, sibuk banget. Kemudian karena banyak garapan, banyak aktivitas berkaitan dengan bagaimana mengedukasi kawan-kawan di sekolah, di kampus, dan di komunitas-komunitas lain berkaitan dengan keaktoran, berkaitan dengan teater, berkaitan juga dengan film. Itulah sedikit biografi tentang Mas Bobby Kardi. Kelahiran asli Cirebon atau Kuningan sebenarnya ini? Saya lahir di Kuningan, di Desa Cibiru, Kecamatan Pasawahan, Cibiru, Kabupaten Kuningan. Cibiru, Sawahan, Kuningan, tetapi lebih dekat ke Cirebon, Duku Puntang. Iya, mungkin. Gitu. Terserah Pak Edeng aja kalau itu. Iya. Itu kelahiran Kuningan, lebih dekat ke Cirebon dan bergaul dengan kawan-kawan di Cirebon, tapi lebih lama di Jakarta, terutama di Ciliwung. Saya pertama kali mendengar nama Bobby Kardi itu sebagai aktor Ciliwung, yang di kemudian hari dikenal juga sebagai aktor Galatama, gitu kan. Di Jakarta Utara ada, di Jakarta Barat ada, Timur mungkin di pusat ada, gitu. Tampil di banyak naskah, di banyak pertunjukan, kemudian juga memenangkan banyak penghargaan. Inilah yang malam hari ini akan kita bahas. Gitu. Jangan terlalu tinggi nanti, saya deg-degan. Wah, ini acting. Bapak sedang acting sekarang. Sedang acting. Jangan terlalu tinggi. Oh, jangan. Kita bikin rendah saja. Lebih rendah lagi.
dialog tahun 60-an itu seperti itu, dialog dalam pertunjukan teater. Itu Mas Bob, saya dengar dulu juga pernah bersekolah. Oh, sebentar, ini karena lokasi obrolan kita hampir dekat jalan, jadi mohon maaf, mohon dimaklum, banyak knalpot brong yang lewat dengan semena-mena. Gitu. Iya. Tuh, mohon dimaklum, mohon maaf. Saya lanjut. Dulu SMA pernah yang hari ini sekolahnya udah nggak ada. Masih ada. Oh, masih ada? Masih ada. Oh, gitu. iya. Tapi tidak sebanyak dulu muridnya. Oke. Gitu. Masih ada. Kawan-kawan ingin tahu, ada yang namanya SMA Widya Utama dan dulu pernah dikenal sebagai sekolah penghasil aktor, penghasil seniman terbaik di Cirebon. Amin. Itu Widya Utama. Kita Iya. banyak mengenal nama jebolan Widya Utama. Bahkan ketua konsentrasi Mas Dian itu juga Widya Utama. Utama. Iya. Kemudian yang Mas Nana Mulyana. Mas Nana Gareng Mulyana dari Widut. Bang Heri juga. Bang Heri, Skarpandan, Iya. Widut ya. Tommy Uli. Oh, Tommy Uli, Iya, penari itu kan. Iya. Banyak sekali ya ternyata Widya Utama gitu kan. Menghasilkan banyak seniman yang kemudian hari ini kita kenal sebagai orang yang konsisten, orang yang istiqomah di bidangnya masing-masing. Mas Bob, Iya. tahun berapa meninggalkan Cirebon? Setelah lulus SMA tentunya ya. Iya. Kemudian berapa lama bergeliat di Jakarta baru kemudian bolak-balik ke Cirebon? Atau memang merantau tapi setiap ada kesempatan ke Cirebon selalu menyempatkan untuk pulang? Boleh saya cerita ya? Boleh. Boleh. Saya akan Kalau simak. untuk meninggalkan Cirebon itu mungkin tidak bisa meninggalkan selama-lamanya dan lama meninggalkan juga nggak bisa. Paling saya hijrah ke Cirebon itu sekitar tahun 97 lah, 97 98. 98 ya. Ya, ke Jakarta. Nah, di Jakarta sendiri saya tidak membuang waktu untuk istilahnya itu menikmati Jakarta dulu, tidak. Tapi saya pengen menikmati teater yang di Jakarta seperti apa. Ingin menikmati teater yang ada di Jakarta. Nah, sehingga saya kemudian langsung bergabung dengan teater Ciliwung, pimpinan Haji Ahmad Yusuf gitu. Iya, Ya, sampai sutradara sekarang, gitu. Walaupun bagus itu. walaupun mungkin saya ketika di Ciliwung ya sedikit tidak aktif gitu. Saya bergabung dengan teater-teater di luar yang memang karena saya berpendapat bahwa umpamanya saya ingin mengenal naskah-naskah Mas Arifin itu seperti bagaimana sih gitu. Makanya saya gabung ke memang sanggar yang konsentrasi dengan naskah-naskahnya Mas Arifin kayak Teater Gelut gitu, pimpinan Ismail Sofyan Sani gitu. Seperti itu. Terus pengen lagi umpamanya dengan naskah-naskah politiknya gitu loh. Ya, saya bergabung dengan teater kosongnya Mas Radar Pancadana gitu ya, seperti itu gitu. Pernah bergabung dengan Erik Asakri gitu. Banyak lah gitu. Itu dalam rangka untuk menimba ilmu gitu loh. Menimba ilmu sekaligus merasakan apa yang berlangsung dalam siklus ekosistem teater di Jakarta ya. Gitu. Kemudian soal mungkin ada guru yang pertama kali memberikan kesan tentang latihan teater itu atau seperti apa? Kalau untuk itu banyak ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Cuma kalau dibilang yang paling sering itu menyutradarain saya gitu kan. Dan memang itu bisa dikatakan salah satu tempat bertanya saya gitu. Itu yang memang beliau berasal dari Jogja gitu, dari Panembahan ya, Raden Mas Mahesa Kristi Maharsi. Raden Mas Mahesa Kristi Maharsi. Romo. Iya, itu dia dari Asdrafi. Dari Asdrafi ya. Iya. Itu yang pertama kali memberikan kesan khusus ya terhadap Mas Bob terkait dengan
perteateran gitu Iya. ya. Itu. Oke, baik. Nah, kalau yang di Cirebon sendiri ada nggak yang menginspirasi misalnya? Oh, kalau yang di Cirebon banyak ya, yang dekat, teman berlatih gitu loh. Ya seperti Mas Kurnadi Kalsum juga termasuk orang yang dekat gitu dan sering mengajak berlatih saya dulu waktu saya masih SMA gitu loh. Atau Pak Arif Agustianto juga cukup dekat. Almarhum itu ya. Almarhum gitu loh. Di Cirebon itu. Sempat ketemu Arifin? Saya belum pernah Ya, sempat. ya ketemu. nanti ketemunya tidak di dunia. Kalau bilang belum gitu. Mau menyusul segera ke sana. Tapi sekarang saya justru setelah itu sekarang lebih konsen ke naskah-naskahnya Arifin. Bahkan saya itu nggak apa-apa lah main nggak dibayar, yang penting naskahnya Arifin. Apa yang membuat berpikir seperti itu? Saya pengen mencari tahu mengenai spiritnya Cirebon di naskah Arifin itu di mana. Di mana nih gitu loh. Nah, kemudian saya telusuri sedikit demi sedikit, oh ini gitu loh. Dan semua di naskah itu kadang-kadang kalau kita telusuri dan kita tafsirkan memang ya problematika sosial orang-orang Cirebon kadang-kadang gitu yang ada di naskah itu. Karena basicnya memang Cirebon gitu kan. Gitu. Dengan tokoh yang seperti apapun, kecuali beberapa naskah yang mungkin basis story-nya atau basis penciptaannya ketika Arifin di Jogja misalnya ya. Itu. Yang membuat mau main meskipun tidak dibayar. Apa sampai segitunya gitu kan. Apa yang tersembunyi atau terkandung di dalam Arifin, sosok Arifin bagi Mas Bob itu? Karena ada sebuah pernyataan dari teman-teman gitu loh. Bahkan ini hampir ya di kalangan aktor-aktor di Jakarta itu, kalau seorang aktor ataupun pemain teater belum pernah memainkan tokoh Waska itu kayaknya kurang bagaimana gitu. Nah di situ itu waktu itu belum legitimate. Nah makanya saya harus memperkan tokoh Waska dan alhamdulillah kesampaian. Dan berhasil ya, Mas Bob berhasil. Ketawanya ketawa karir. Itu ketawa karir. Ekspresi untuk merendah dan diekspresikan dengan sebagaimana kaum milenial atau Gen Z hari ini menilai ekspresi ketawa itu, mereka bisa membedakan. Kalau misalnya, wah itu ketawa karir. Contohnya seperti itu. Jadi ada sesuatu ya, tapi memang yang menjadi target Mas Bobi itu memerankan Waska. Kenapa bukan di Sumur Tanpa Dasar ada juga tokoh yang luar biasa, Jumena Martawangsa itu kan, itu menarik, luar biasa juga sebenarnya gitu kan. Dan itu sempat jadi naskah itu menjadi salah satu bagian analisis dalam skripsi saya. Sumur Tanpa Dasar, Mega-Mega, kemudian juga Kapai-Kapai itu. Dan menurut saya memang luar biasa, meskipun saat itu juga karena Arifin meninggal tahun 95, dan saat itu saya sudah hengkang ke Jogja, jadi saya tidak sempat bertemu dalam pertunjukan terakhir kalau tidak salah itu kan. Ada satu pertunjukan persembahan untuk Bosnia dan penggarapnya itu Arifin Senur gitu, untuk Bosnia Herzegovina. Saat itu kan sedang terjadi konflik. Nah, kemudian setelah bergelut di teater Ciliwung, apa yang kemudian berlangsung? Kalau di Ciliwung itu kita memang ada dua bidang yang memang tidak dipisahkan di situ, yaitu antara bidang teater dan bidang film. Teater dengan film. Dan memang di situ tempat hadir dan berkumpul sutradara-sutradara yang memang eksis di dunia film dan sinetron. Nah setelah proses di Ciliwung selama 5 tahun gitu loh, 5 tahun saya di Ciliwung itu, barulah saya disarankan untuk cobalah kamu untuk terjun ke bidang lain, dan itu tetap sama kok di dunia seni peran gitu. Nah di situ itu baru saya terjun ke dunia sinetron. Itu sebenarnya.
Jadi disarankan untuk berkelana Ya, disarankan. setelah di perguruan Shaolin gitu kan. Di padepokan Tom Samcong gitu kan. Iya. Turun gunung gitu kan. Rambah seluruh bagian yang masih menjadi ciri khas dari ilmu yang selama ini dipelajari. Iya. Gitu kan. Ya, ada film, mungkin ada sinetron juga dan lain-lain ya. Nah, kemudian ini terkait dengan bagaimana Mas Bob mengejar cita-cita atau sekadar cita-cita atau pride terkait dengan festival-festival yang diikuti dan kemudian menghasilkan juara. Ada bilang bahwa yang namanya berproses teater itu jangan dilihat dari kita mendapatkan penghargaan atau tidak, juga ada gitu. Tapi ada sebagian juga ini merupakan penghargaan itu semacam legitimasi gitu. Iya. Legitimate. Legasi. Sekaligus menaikkan harga kan? Tidak. Tidak. Sekarang tidak bawa materai kalau di sini. Biasanya selalu gitu. bawa. Jadi harga tergantung materai yang dibawa. 10.000 bertumpuk. Oh gitu. Baiklah. Iya. Kalau yang namanya penghargaan itu kadang-kadang kalau kita umpamanya ambisi gitu, dan latihan menggebu-gebu, kadang-kadang ya enggak juga. Justru nggak dapat gitu kan. Justru ketika kita ikhlas mengalir saja latihannya gitu, ya ada rezeki gitu. Bagi saya kadang-kadang nggak ada target gitu, kadang-kadang nggak ada target. Tapi kalau yang namanya lomba mah pasti ada cita-cita untuk menang gitu. Pasti. Tapi untuk target mutlak itu kadang-kadang nggak ada, mengalir saja. Ada harapan gitu yang dibangun ya. Gitu meskipun aja sih, mungkin juga tidak terlalu ngotot atau berlebihan mungkin ya gitu kan. Di festival mana saja yang menempatkan Mas Bob sebagai pemenang? Ini pertanyaan yang saya tahu. Saya tahu. Kalau dibacakan kurikulum vitae-nya selesai. Sebenarnya juara di ini. Tapi mungkin di antara sekian Mas Bob yang saat itu tampil di podium sebagai pemeran terbaik gitu kan. Mungkin bisa dipilih momen-momen apa saja yang menjadi penting di antara sekian prestasi itu. Mungkin harus lebih dulu saya bertanya ke Pak Ede. Iya, apakah itu? Juara lomba baca puisi mana saja yang sudah diikuti dan mendapat juara? Artinya pertanyaan Mas Bob itu sama dengan Mas Bob ingin mengatakan bahwa saya lupa dengan di mana saja saya juara festival, begitu ya. Atau saya malu mengungkapkan juara di mana saja karena hari ini bagi saya menjadi tidak penting, karena itu legacy, karena itu legitimasi yang kemudian hari ini saya harus menghadapi sesuatu yang realitas kehidupan ya, yang kemudian itu akan bagi saya justru akan memunculkan pertanyaan berikutnya gitu loh. Teater menghidupi Mas Bob. Saya jawab yang tadi dulu sebelum itu. Oke. Iya, saya jawab yang tadi. Kita bikin naskah carangan, kita bikin naskah improvisasi. Iya. Kalau untuk yang paling berkesan, saya rasa ketika saya pertama kali mendapatkan juara itu yang paling berkesan tuh. Pertama gitu tuh ya. sebagai... Pertama kali sebelum dapat itu kita semangat sekali untuk mendapatkan kan. Wah gitu loh. Sampai latihan kayak minum obat latihan itu kan. Pagi siang malam, pagi siang malam gitu loh. Tapi setelah mendapatkan itu kadang-kadang apa ya gitu lah. Biasa aja ya. Tapi tahun depan mau gebu-gebu lagi, jadi nggak pernah kapok tuh untuk ikut festival itu. Ikut lagi. Gitu loh. Iya, Nah yang paling saya baca ya yang terakhir aja, yang terakhir kemarin dia tahun 2024 gitu. Saya mendapatkan penghargaan sebagai aktor peran pembantu pria terbaik di naskah Bunga Rumah Makan karya Utu Yutatang Somtani, sutradara Bagus Asaputra. Itu
anak muda yang memang lagi iya, semangat-semangatnya semangat-semangatnya. gitu kan. Aktor pembantu terbaik. Ya. Meskipun perannya bukan ngosek WC atau nyapu-nyapu. Oh, sembarangan bro. Saya tersinggung. Aktor pembantu kan biasanya nyapu-nyapu, ngepel-ngepel. Ini tidak ya? Tidak. Mungkin itu di film Inem Pelayan Seksi kalau itu. Ya. Tuh. Jadi kalau di teater yang namanya peran pembantu itu nggak mesti jadi pembantu. Enggak lah Gitu itu kan. enggak. Dan peran pembantu itu tidak mesti lebih lemah atau diabaikan dibanding peran utama. Tidak. Gitu kan. Itu justru yang mendukung, memberi energi, yang memberi spirit dan memberi jalan kepada aktor utama untuk berakting sampai semaksimal mungkin itu dari peran-peran pembantu itu. Bagaimana sampai Mas Bob pada titik juara berkali-kali? Ada kejenuhankah misalnya? Atau semakin sering juara semakin publik mengakui, semakin harga materai meningkat misalnya? Aduh, kalau sudah nyebut materai saya deg-degan takut salah ngomongnya. Karena nanti pendapatnya akan berbeda-beda gitu. Dan akan merasakan bagaimana efek dari teater itu masing-masing aktor berbeda-beda gitu. Iya, saya paham. Tapi saya sederhana saja gitu. Ya saya tuh terus terang berprinsip bahwa yang namanya sebuah pengakuan, sebuah penilaian gitu dalam kita berteater itu kan tidak hanya dari publik penonton saja gitu loh. Tetapi kita juga harus mendapatkan penilaian ataupun pengakuan dari ahlinya. Gitu, dari pakar-pakar teater itu sendiri gitu. Nah, sehingga saya menyeimbangkan itu antara festival dan mana itu panggilan gitu. Festival dan mana panggilan gitu. Di mana kita harus menunjukkan kemampuan kita di depan ahli-ahlinya teater itu, di mana juga kita harus menunjukkan profesionalisme dan bagaimana menghibur orang itu gitu. Baik. Itu saja sih. Berarti ada dua hal yang saat ini dibedakan gitu kan gitu. oleh Mas Bob. Nah, secara sosial juga bisa gitu loh. Mana yang memang ini acara sosial, yang memang ini acara bersponsor, itu akan beda lagi. Saya terbatuk-batuk karena mendengar kalimat terakhir. Apa tuh? Iya, sebagaimana konsentrasi tidak bisa memberikan honor kepada Mas Bob. Oh, itu saya tidak mempermasalahkan itu. Iya. Karena memang Ini asli atau acting? asli. Asli. Saya asli. Oke, baiklah. Saya Asli. nawa itu sosial dan ingin ya jariah pengalaman dan mudah-mudahan bisa jariah ilmu gitu ya. Insya Allah, amin, Insya amin, Allah. amin. Termasuk pertanyaan berikutnya adalah ketika Mas Bob sudah bisa membedakan mana yang kemudian profesional, mana festival, kemudian mana jariah, mana apalagi mungkin istilah berikutnya. Pertanyaan saya adalah masih maukah jika ada yang meminta Mas Bob untuk berperan gitu kan, tapi tidak dibayar? Kan dilihat dulu tadi itu mana yang memang ini untuk sosial, mana ini untuk showbiz gitu kan. Showbiz. Kalau showbiz mutlak, nah materai 10.000. bertumpuk. Oh, bertumpuk Enggak pula juga. gitu. Berapa halaman biasanya? Enggak juga gitu. Kalau memang ada yang menawar untuk kita berperan dalam sebuah pertunjukan gitu ya, ya kita lihat saja dulu. Kita lihat bagaimana kesempatan waktu saya. Karena saya sekarang ini nomor satu adalah orang tua saya yang perlu saya jagai. Karena yang saya dengar terakhir juga di tengah proses serius dan profesional Mas Bob, tapi tidak segan-segan untuk mundur karena urusan harus mengurus orang tua. Iya itu. Itu luar biasa gitu kan. Itu artinya profesionalisme dibanding dengan bagaimana cara berbakti kepada orang tua, ya abaikan terlebih dahulu gitu kan. Itu saja. Meskipun tetap bawa pulang hasil dari proses perjalanan itu ya. Oke. Apa yang kemudian hari ini Mas Bob kerjakan ketika di Cirebon ya? Saya pernah menyaksikan beberapa pertunjukan hasil dari pendampingan Mas Bob. Kemudian juga ada beberapa
pelatihan baik teater maupun film di sekolah-sekolah. Apa yang dirasakan antara Jakarta, bedanya Jakarta dengan di Cirebon? Yang saya rasakan sekarang di daerah ini ya, di daerah itu, animo dari pelajar untuk masuk ataupun mempelajari seni peran, terutama teater, itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Di Cirebon ya? Di Kuningan maupun di Cirebon. Di wilayah 3 Cirebon ya? Kuningan, Cirebon. Nah, tinggal bagaimana mungkin rekan-rekan ataupun teman-teman yang memang atau instansi yang terkait gitu untuk menjaga itu. Jangan sampai animo yang sudah ditumbuhkan begitu bagus, semangat yang sudah terpelihara begitu bagus, kemudian tidak ada penyalurannya, tidak ada wadahnya, tidak ada follow up, tidak ada ruang yang bisa untuk menampung ekspresi. Iya. Saya rasa konsentrasi harus berkonsentrasi ke itu juga tuh. Saya batuk dulu. Iya. Bagaimana jika pihak-pihak yang kita harapkan bisa mewadahi ekspresi anak-anak muda hari ini misalnya, gitu kan? Mereka berpikir kan sudah ada Mas Bob, gitu. Mas Bob yang urus dong teater di Cirebon, gitu kan? Kan saya bukan bagian dari siapa-siapa, dari siapa sih saya? Mereka mengenal orang hebat semacam Mas Bob dan mereka mempercayakan, gitu loh. Karena dinas-dinas nggak punya potensi untuk mengerjakan itu. Nah, kalau konsentrasi sebenarnya lebih kepada bagaimana kami membangun ruang untuk menggagas apapun, untuk membincangkan apapun. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan eksekusi terhadap beberapa itu yang saya tunggu. Tindakan kreatif ya. Tapi sepertinya itu tidak akan kami kerjakan karena akan overlap, akan melampaui apa yang menjadi tugas Mas Bob. Oh, gitu. enggak. Justru kan nanti saya bisa berkolaborasi. Oh. Gitu. Nanti ada kalimat terakhir setelah pertunjukan selesai, senang berbisnis dengan Anda, gitu kan. Senang berniaga dengan Anda, kan begitu. Nanti saya jawab lagi. Gimana? Bagi saya teater adalah untuk menambah kedewasaan saya. Untuk menambah kedewasaan, untuk menambah pengalaman, untuk Iya. menambah pundi-pundi misalnya. Tapi di Cirebon kayaknya belum bisa seperti itu, Mas Bob. Belum bisa digaris bawah itu. Oh, belum bisa digarisbawahi? Belum bisa. Jadi hanya di Jakarta, di kota-kota besar lain. Di kota besar juga sebenarnya itu ada yang sudah iya, ada yang belum. Itu karena kawan-kawan juga ada yang menggunakan teater itu sebagai alat perjuangan atau alat pergerakan juga masih ada. Ya. Sepanjang berproses di Jakarta, yang paling fenomenal berlangsung di Jakarta itu seperti ekosistem teater macam apa sebenarnya? Ini di luar soal kompetisi festival ya. Artinya kalau kita misalnya mau mencatat ciri khas di setiap wilayah misalnya, Jakarta seperti apa, Bandung seperti apa, Jogja dan seterusnya misalnya. Mas Bob mencatat Jakarta itu seperti apa? Jakarta ini sekarang tidak hanya sekedar olah batin dalam teater itu, tetapi lebih ke olah teknologi. Okay. Jadi bagaimana olah batin itu dikombin dengan olah teknologi, dengan teater-teater kontemporernya. Dan juga realis juga masih bertahan. Karena memang Jakarta kan dekat dengan industri film, sinetron, iklan. Nah, realis juga kan sangat bersinggungan erat dengan industri-industri itu. Tetapi untuk menciptakan teater sebagai industri baru itu juga punya semangat tersendiri. Gitu. Apalagi anak-anak muda sekarang ini, wah gila-gilaan dia mengekspornya itu. Iya. Bagaimana teater itu menjadikan sebuah pertunjukan dalam bentuk baru dan diakui. Dan mereka tidak terpengaruh oleh masa lalu semacam sudah berakhirnya teater kecil misalnya dengan meninggalnya Mas Arifin, kemudian yang teater Mas Willy. Bengkel Mas Willy sudah tidak ada, Mbak Ida sudah tidak ada,
juga kemudian beberapa kelompok teater yang kita tahu besar namanya gitu kan, mereka tidak terpengaruh ya, atau begini, justru pergerakannya lebih menuju kepada industri yang terkait dengan keaktoran atau sesuatu yang bersifat sinematografi. Karena saya sempat mendengar selentingan bahwa IKJ sendiri lebih memprioritaskan kepada lulusan, mendorong lulusan-lulusannya untuk masuk pada dunia industri gitu kan, diantaranya perfilman misalnya. Kalau masalah pengaruh dari grup-grup besar ataupun jagoan-jagoan teater dulu gitu, kalau lihat dari kacamata Festival Teater Jakarta itu masih, kalau naskah-naskahnya Mas Arifin itu setiap tahun di Festival Jakarta itu, Teater Jakarta itu masih ada, masih ya. Selalu ada. Mas Putu juga masih ada itu dalam Festival Teater Jakarta itu. Bahkan ada Federasi Teater Indonesia itu. Nah itu yang Mas Radar Pancadahana. Nah sekarang mungkin lagi konsen ke bidang lain dulu mungkin ya, itu. Tapi masih bidang teater gitu. Ada lab, saya sempat lab teater Sahid. Dia mau melakukan pementasan. Kalau konsentrasi kami akan mempercayakan dan mewakilkan kepada Mas Bob untuk sesuatu yang bersifat aksi teater sebenarnya, karena ada ruang, ada kesadaran yang harus kami pilih, ada yang harus kami tempatkan sebagaimana mestinya kan gitu. Murid-murid kebudayaan sembari menempatkan harga diri pada posisi yang semestinya. Ada ruang untuk Mas Bob, ada ruang untuk ini, ada ruang untuk ini, dan seterusnya. Itu. Semoga tapi ke depan. Jangan disinggung materai lagi gitu. Enggak. Semoga ke depan mungkin ada semacam kerjasama menarik gitu kan, terkait dengan gagasan, terkait dengan rancangan atau gagasan soal bagaimana mengisi ruang teater di Cirebon. Tapi bukan semata soal pertunjukan.